Baik, langsung saja ke sesi pertama. Kita akan membahas hal teknis yang seru, yaitu pengembangan konten digital pembelajaran. Dan materi ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Yahya MKom. Masih pakai baju Duta Teknologi ya Pak ya dari minggu kemarin. Iya. Baik, kalau begitu Bapak sudah bersemangat, silahkan Pak, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Esther. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada topik ini saya beri penekanan pada bagaimana grow mindset mendalami digitalisasi pembelajaran secara mendalam nih Bapak Ibu. Dan nanti ada pengembangan konten digital interaktif. Nah Bapak Ibu sekalian, kita akan coba mengupas dari sisi awal yaitu grow mindset. Yaitu pola pikir yang percaya bahwa kemampuan seseorang itu dapat berkembang melalui usaha, melalui strategi, dan pembelajaran dari kesalahan. Nah ternyata Bapak Ibu, di luar sana kita dihadapkan pada tipe-tipe orang yang memiliki pola pikir yang berbeda. Kita akan coba refleksi, kita coba merenung. Kita ini termasuk orang yang memiliki pola pikir tetap atau orang yang memiliki pola pikir bertumbuh atau grow mindset. Nah, gimana ciri-cirinya Bapak Ibu? Di bagian atas, saya sudah mengklasifikasikan ya, itu orang yang memiliki pola pikir tetap, yang bawah bertumbuh. Kita lihat yang pertama, yaitu challenge. Orang yang memiliki pola pikir tetap, ketika dia mendapatkan challenge, ketika dia dihadapkan pada sebuah tantangan, dia menghindar. Beda dengan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh atau grow mindset, dia menerima tantangan itu. Kita siap hadapi tantangan tersebut. Kemudian, orang yang memiliki pola pikir tetap, ketika dia dihadapkan pada obstacle, ketika dia dihadapkan sebuah rintangan, dia dihadapkan sebuah kendala, maka dia mudah menyerah. Beda dengan orang yang memiliki pola pikir bertumbuh atau grow mindset, dia bertahan. Ada tentunya jalan untuk bisa bertahan, untuk tetap survive. Pola pikir orang yang tetap, dia menganggap bahwa effort, usaha kita itu sesuatu yang mubazir. Usaha kita ini sesuatu yang sia-sia, anfaedah, maulah gawean jar banjar gitu ya. Tapi bagi orang-orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, maka effort atau usaha ini adalah sebagai peluang. Tidak ada sesuatu yang sia-sia. Ini peluang kita untuk mengambil sesuatu yang lebih baik. Pola pikir orang yang tetap atau static mindset, maka ketika dia mendapat kritikan, dianggapnya sebagai serangan dan cenderung mencari pembelaan diri. Tetapi bagi orang yang memiliki pola pikir bertumbuh, maka kritik sebagai informasi, kritik sebagai refleksi. Orang ternyata menganggap kita seperti ini gitu kan. Apa yang kita pikirkan beda dengan yang orang pikirkan. Maka kita terima kritik itu sebagai informasi agar kita bisa merefleksi diri. Orang yang punya pola pikir tetap cenderung melihat teman yang sukses itu sebagai ancaman. Melihat teman yang sukses itu sebagai saingan. Tetapi orang yang memiliki pola pikir yang tumbuh, melihat teman yang sukses, melihat orang lain sukses, bagian dari inspirasi. Nah, ketika itu kita dijadikan inspirasi, teman yang sukses, boleh jadi suatu saat kita juga sukses, bahkan melebihi teman yang kita lihat juga sukses sebagai sumber inspirasi. Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan
webinar atau pelatihan kita pada hari ini. Ini juga beda cara menyikapi sebuah kegiatan pelatihan, kegiatan workshop, kegiatan seminar, baik offline maupun online seperti ini. Bagi orang yang statis mindset, mempersepsikan pelatihan ini dengan sikap yang berbeda dengan yang grow mindset. Ini saya gambarkan di atas dan di bawah. Yang atas itu yang statik, yang bawah dinamis atau bertumbuh. Bagi orang yang statis mindsetnya, dia menganggap bahwa saya tidak bisa melakukan ini. Saya tidak memiliki kemampuan untuk menjadi guru yang baik. Tetapi bagi orang yang memiliki mindset yang bertumbuh, akan berpikiran bahwa saya ingin belajar dan meningkatkan kemampuan saya sebagai guru melalui pelatihan ini, melalui kegiatan ini, workshop ini. Atau sikap yang lain bagi orang yang static mindset menganggap bahwa pelatihan ini tidak akan efektif. Saya sudah tahu semua materi yang akan disampaikan. Tetapi bagi orang yang pikirannya bertumbuh, maka akan menganggap bahwa saya terbuka untuk menerima umpan balik dan saran untuk meningkatkan kualitas mengajar saya. Bagi orang yang memiliki statis mindset akan berkata, saya tidak perlu berubah. Saya sudah memiliki pengalaman mengajar yang cukup, belasan tahun bahkan puluhan tahun. Tetapi bagi orang yang memiliki pemikiran bertumbuh akan bersikap, saya percaya bahwa saya dapat meningkatkan kemampuan saya dengan berlatih dan berusaha. Bagi orang yang memiliki pemikiran statis akan menganggap bahwa jika saya gagal itu berarti saya tidak cocok menjadi guru. Tetapi bagi orang yang memiliki pemikiran bertumbuh akan berkata, jika saya gagal itu berarti saya perlu mencoba lagi dengan cara-cara yang berbeda. Mungkin cara ini tidak cocok, bisa mencoba cara lain. Masih kurang bagus, coba lagi cara lain. Jadi tidak patah arang, tidak mudah menyerang, banyak jalan menuju Roma. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman konsep grow mindset tadi, Bapak Ibu bisa berubah. Hal-hal yang baru kita adopsi. Nah, sesungguhnya apa sih Bapak Ibu pembelajaran mendalam yang dimaksud oleh Kementerian Pendidikan? Kalau Bapak Ibu searching di internet, boleh jadi pembelajaran mendalam atau deep learning itu konteksnya dalam AI. Nah, di sini agak sedikit berbeda Bapak Ibu. Pembelajaran mendalam yang dimaksud di Kementerian Pendidikan adalah merupakan pendekatan yang memuliakan. Siapa yang dimuliakan? Yang dimuliakan guru, yang dimuliakan siswa. Guru memuliakan siswa, siswa memuliakan guru. Siswa juga memuliakan temannya. Begitu juga guru. Dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir ya atau kognitif, olah hati atau etika, dan olah rasa atau estetika, dan olahraga atau kinestetik secara holistik dan terpadu. Nah, di dalamnya ada apa saja Bapak Ibu? Ada beberapa lapisan. Lapisan yang pertama adalah lapisan prinsip dasar di dalam konsep pembelajaran mendalam atau deep learning. Bermakna itu seperti apa? Kalau kita refleksi pada diri kita sendiri, kita sebagai guru tentu pernah belajar matematika. Ini adalah pelajaran yang mungkin pelajaran yang paling sulit dipahami oleh sebagian besar siswa. Kenapa sulit dipahami? Karena kebermaknaan dari mapel tersebut, kebermaknaan dari topik tersebut jarang disampaikan oleh guru-guru kita pada saat itu. Sampai saya harus bertanya ke guru itu. Waktu saya belajar topik tangen, sinus, kosinus. Kebetulan saya dulu sekolahnya jurusan pariwisata. Kebetulan saat itu guru saya tidak menyampaikan apa makna dari topik ini gitu kan. Langsung
pada definisi, langsung pada definisi, langsung pada rumus, contoh, dan latihan. Tapi sesungguhnya makna dari topik tadi itu apa sih ketika nanti kita bekerja? Nah, saya beranikan diri untuk bertanya kepada guru saya, Pak, ini topik ini untuk apa? Kita kan jurusan pariwisata, dulu saya jurusan pariwisata Bapak Ibu ya. Nah, alhamdulillah guru saya menjelaskan dengan baik dan benar. Oh, ini nanti ketika kamu bekerja di bidang pariwisata, katakanlah sebagai pilot pesawat, ini akan sangat penting untuk keselamatan dirimu mengemudikan pesawat ketika landing, ketika take off, bagaimana sudut kemiringan yang aman dari kendaraan yang kamu kendalikan. Maka hitung-hitungannya itu ada di pelajaran ini, sinus, kosinus, dan tangen. Nah, akhirnya saya paham kebermaknaan, walaupun rumusnya saya lupa. Tetapi kebermaknaan dari topik-topik itu masih teringat. Nah, oleh karena itu, inilah yang ingin diputus oleh Bapak Menteri. Kebermaknaan dari sebuah topik itu harus disampaikan dengan baik. Bisa melalui persepsi, bisa melalui itu pada saat menyampaikan tujuan pembelajaran. Ini sesungguhnya untuk apa? Ketika kita dewasa, penerapannya seperti apa? Ketika kita nanti bekerja dalam bidang itu yang ini penting. Berarti manfaat, faedah dari topik itu harus tersampaikan dengan baik. Setelah itu kita lanjut ke prinsip yang kedua Bapak Ibu. Gembira ya, menggembirakan, joyful. Anak-anak tidak merasa bahwa belajar itu tertekan. Ternyata belajar itu menggembirakan. Dan untuk membuat belajar itu menggembirakan, tidak sekedar kita bermain-main dengan ice breaking Bapak Ibu. Yang notabene kadang ice breaking ini tidak ada relevansinya dengan topik. Yang kita inginkan adalah joyful learningnya adalah bagaimana proses mendelivery materi. Proses transfer materi itu menggembirakan. Banyak ide-ide yang Bapak Ibu bisa ciptakan. Kalau Bapak Ibu tidak punya ide, bertanyalah ke teknologi sekarang. Misalnya ChatGPT atau Gemini. Hari ini saya mengajar topik ini. Berikan saya ide bagaimana supaya materi ini bisa tersampaikan dengan menggembirakan. Nanti akan si AI, nanti Bapak Ibu akan diberikan alternatif permainan game. Mungkin bisa diberikan Bapak Ibu bisa ambil beberapa yang mungkin bisa Bapak Ibu lakukan. Misalnya kita ingin memberikan topik ke anak kelas 1 SD, ya, katakanlah konsep penjumlahan dan pengurangan. Kalau kita hanya menulis di papan tulis, 3 ditambah 4 sama dengan sekian, 2 dikurangi 1 sama dengan sekian, mungkin tersampaikan Bapak Ibu. Tapi unsur joyful learningnya, unsur menggembirakannya nggak dapat, ya, sehingga daya ingat juga akan tidak kuat. Bapak Ibu bisa membuat strategi-strategi yang mana proses itu berlangsung dengan gembira. Misalnya dengan apa Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu jawab lagi di Zoom ya. Oke, ada yang menjawab dengan menggunakan media interaktif, dengan menggunakan media-media nyata, kemudian dengan bernyanyi ya, dengan memanfaatkan IFP ya, dan barang-barang di sekitar kita. Oke, jawaban Bapak Ibu sudah benar semua. Oke, itu Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu cari lagi topik-topik lain di mapel Bapak Ibu. Tanyakan ke EE jika Bapak Ibu nggak ada ide. Bagaimana agar itu proses topik ini bisa menggembirakan. Kemudian prinsip yang berikutnya adalah kesadaran Bapak Ibu. Bahwa anak-anak itu belajar atas kesadaran diri sendiri. Bahwa saya ini sedang belajar. Belajar bukan karena intimidasi, ya, bukan karena paksaan, bukan karena ditakut-takuti. Nanti kalau tidak belajar, tidak naik kelas, tidak lulus, nilaimu jelek. Tetapi kita ingin menimbulkan kesadaran belajar karena ilmu yang kita sampaikan itu sesungguhnya nanti akan bermanfaat. Ketika kelak kita dewasa, ingin menjadi ini, bisa digunakan untuk ini. Ingin menjadi itu, bisa digunakan untuk itu, ya, sesuai dengan cita-citanya. Kesadaran ini yang perlu kita bangun, ya, melalui proses-proses pembelajaran yang bermakna dan
menggembirakan.